Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Jaga Naunsan, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Semoga teman-teman dalam kondisi yang baik, dalam kemudahan, dalam kelancaran ya. Teman-teman, kali ini di belakang kita ada opsi super hemat untuk teman-teman yang hunting, atau kemarin berapa kali ada dari teman-teman yang bertanya, Om, untuk sepeda yang budget limited di bawah 2 jutaan, yang penting bisa untuk goes, untuk aktivitas kerja sehari-hari dan sejenisnya. Nah, salah satunya di belakang kita ini ya teman-teman, ada pilihan, ada kondisi-kondisi yang harus lebih besar penerimaannya, dalam artian ada beberapa kekurangan tentunya, namun memenuhi fungsi utamanya, yaitu untuk beraktivitas dan handal gitu. Nah, untuk unit ini Polygon Cascade 2 tahun model 2020-2021an ya, dan modelnya ya teman-teman. Harganya teman-teman bisa langsung cek di deskripsi, silahkan pause dulu videonya, silahkan cek harganya di deskripsi. Jika bersesuaian atau ada cocok harganya, ingin tahu detailnya, baru teman-teman silahkan lanjut tonton videonya agar tidak mubazir ya. Jika teman-teman tidak cocok, langsung skip saja. Itu langsung kita lihat detailnya. Oke, ini dia teman-teman, unitnya opsi low budget, super low budget, harga hemat buat teman-teman yang sedang hunting untuk kebutuhan fungsi-fungsi pokok ya. Oke, kita detikkan dari depan ya. Ini Polygon Cascade 2 size M teman-teman, kondisinya used atau ex-pemakai. Kita mulai dari depan. Hub ini masih bersih teman-teman, di depan ini tidak begitu terkendala. Goresan juga tidak major, malah justru sangat apik sebenarnya penyimpanannya. Nah, cuman kendalanya di sini teman-teman. Yang pertama, stanchion ini sudah mulai berkarat karena tempat penyimpanannya sebenarnya disimpan dengan baik, tapi tempatnya kurang proper, lembab, sehingga menjadi karat di sini ketika disimpan kurang sesuai. Jika untuk perawatan stanchion ini kita sudah coba buatkan videonya ya, link ada di atas. Jika teman-teman penasaran kesalahannya di mana saja, teman-teman bisa cek ya video di atas. Oke, seperti ini kekurangan di unit ini. Ada beberapa karat-karat, tapi ini bukan karena pemakaian, karena kalau pemakaian pasti yang harus ada area bawah dulu seperti itu ya. Ini masih sangat rendah pemakaiannya teman-teman, cuman karena penyimpanan seperti itu. Yap, itu yang berikutnya kita cek di velg seperti ini teman-teman. Ini hanya kotor-kotor ringan, kondisi-kondisi normal karena penyimpanan yang agak lama ya teman-teman. Ini bisa dibersihkan sebenarnya, tapi teman-teman silahkan kelola secara mandiri ya. Seperti ini velgnya utuh, tidak ada goresan major ya, tidak ada peang, tidak ada cacat, bahkan gores pun minor, hanya ini sekedar kotor-kotor yang agak kerak lama seperti ini ya teman-teman. Oke, ban masih utuh, masih sangat tebal, masih seperti baru teman-teman. Bekas cetaknya pun masih ada seperti ini, rambutnya juga masih ada. Oke, lanjut ke sisi sebelah kiri. Sok ada goresan stiker minor seperti ini. Ini kalau cenderung apik kan sebenarnya penyimpanannya ya. Yap, ini ya. Kemudian lanjut ke bagian shocknya ya, seperti ini. Ada mulai karat-karat seperti ini ya teman-teman. Tapi tidak mengganggu fungsinya untuk bermainnya shock tetap masih aman. Shock ini idealnya bermain hanya sekitar jarak 5 cm sampai 10 cm ya teman-teman. Maka ini tidak menjadi kendala. Dan shock ini sekali lagi ini bukan shock hidrolik ya. Jadi ini hanya spring saja. Jadi seal ini hanya untuk seal debu atau kotoran, bukan seal oli, jadi nggak akan bocor. Gitu, lanjut ke velg sisi kiri untuk bersih juga teman-teman. Bersih dari cacat ya, dalam artian cacat major ya, seperti ini teman-teman. Tapi kalau kotoran-kotoran seperti ini, endapan-endapan yang agak lama ini masih bisa dibersihkan. Tapi kondisinya seperti ini, kita coba seperti apa adanya ya. Oke, di bagian rotor sebenarnya teman-teman, ini masih sangat rendah pemakaiannya teman-teman sebenarnya, seperti ini hanya kotor saja kelihatannya teman-teman. Jadi gurat aslinya masih ada, namun ini ada karat-karat minor seperti ini ya teman-teman. Oke, kemudian di baut ini ada karat-karat minor seperti ini. Oke, lanjut ke atas. Rem masih bening, optical shifternya ini masih bening, tidak ada brown, tidak ada pudar letak. Itu 7 speed sudah sangat cukup, depan 3 speed sudah sangat cukup ya teman-teman. Rem masih mekanik dan ini mudah perawatannya ya teman-teman. Jika ada kendala tinggal diganti selongsongnya atau diganti kawatnya, selesai. Perawatannya pun sesekali cuma dibongkar, dikasih oli, beres. Tidak ada goresan, belum pernah jatuh.
atau terbentur dan sejenisnya. Ini hand grip juga masih utuh bersih teman-teman, kanan kiri handlebar juga masih utuh teman-teman seperti ini. Ada bonus bel, ada karat-karat di sini di baut-baut minor seperti ini ya teman-teman. Oke, lanjut ke belakang frame top tubnya seperti ini. Dari sisi sebelah kanan teman-teman ada goresan minor di sini, masih cenderung apik ya. Nah, kabel-kabel ini yang ada agak mulai ada karat ya teman-teman. Mudah, perawatannya tinggal di rajin dilumasi saja atau diganti jika memang sudah terkendala. Oke, lanjut ke frame, masih ini utuh seperti ini teman-teman. Yap. Tidak ada benturan mencolok atau cacat ya. Oke teman-teman, lanjut ke seat tube size M, masih utuh bersih seperti ini. FD kalau dari sisi kiri ya ada mulai karat-karat minor ringan seperti itu ya teman-teman, tapi masih berfungsi normal, tidak ada kendala. Lanjut ke bagian chainring, kelihatan nggak teman-teman sini ya, teman-teman agak gelap ya teman-teman. Nah, ini susahnya kalau sudah terang teman-teman, jadi kameranya tidak cukup bisa mengambil gambar dengan sesuai faktor cahaya. Ini pemakaian masih sangat ringan ya teman-teman. Lihat di cat dari chainring ini pun belum terkelupas atau belum tergores, belum aus yang tinggi ya teman-teman seperti ini. Yap. Mau kelihatan ya teman-teman, nanti kita bantu dengan foto. Lanjut ke bagian crank seperti ini. Ada goresan minor ya, ini X pemakaian tapi masuk rendah ya. Pedal bawaan mesti utuh seperti ini. Lanjut ke chainstay. Lanjut ke chainstay utuh bersih, sebelah kiri utuh bersih teman-teman, tidak ada cacat. Goresan seatstay juga sama, utuh bersih. Nah di sini teman-teman, kalau dari sisi kiri bagian-bagian metal ini udah mulai ada karat-karat seperti ini ya, karena efek lembab penyimpanan seperti ini teman-teman. Baut, lever. Tapi ini murah, kalau mau diganti pun juga bisa, ataupun dia ditutup dengan cat, nggak ada masalah seperti ini. Karat-karat di rotor pun juga demikian ya, ada beberapa karat-karat seperti ini ya teman-teman, kelihatan nggak teman-teman? Tapi ini dibersihkan, bisa diamplas kemudian dibersihkan. Ini karena lama tidak dipakai dan mengendap di situ ya. Anda pun diganti ini juga tidak mahal, sekitaran 30-40 ribu, di bawah 100 ribu ya. Tapi fungsinya masih sangat terpenuhi, tidak ada masalah. Seperti itu. Kemudian standar juga ada beberapa karat mulai ya, seperti ini. Ada goresan minor. Nah, kita ke velg seperti ini teman-teman. Semoga kelihatan. Nah, seperti ini teman-teman. Ini ada seperti oksidasi atau karat-karat minor teman-teman. Karat aluminium lah ya kita anggap. Tapi tidak kropos, tidak menjadikan fungsinya berkurang, hanya visual aja seperti ini. Hanya di area ini tadi teman-teman. Kelihatan nggak teman-teman? Seperti ini. Ya mengganggu secara visual iya, tapi mengganggu secara fungsi tidak teman-teman. Ini masih bisa berfungsi dengan baik. Kemudian di jeruji-jeruji untuk area belakang ya. Kalau di yang depan, roda depan itu aman. Roda belakang ini karena dekat dengan kompor waktu penyimpanannya seperti ini. Nah, di hubnya juga ada karat-karat seperti ini teman-teman. Kalau mau di-upgrade sekalian, ganti hubnya, ganti jerujinya yang stainless, velg sih bisa ditutup dengan stiker atau stiker dekal, selesai. Mungkin sekitar 100-200 ribu sudah kembali keren ya teman-teman. Ban belakang juga sama, masih YouTube, masih tebal teman-teman. Rambutnya juga masih ada, bekas cetaknya juga masih ada seperti ini. Lanjut ke bagian seat stay sebelah kanan utuh bersih juga teman-teman, tidak ada goresan cacat. Chainstay juga sama, protector masih ada, nanti kita bonusi cover chainring itu. Kemudian lanjut ke tadi, kalau dari sisi sebelah kanan ya karat-karat seperti ini, di hubnya juga ada seperti ini, ada oksidasi ringan, tapi secara fungsi ini terpenuhi, masih berfungsi dengan baik, masih cukup handal gitu ya, hanya visual teman-teman. Nah itu menjadi ruang untuk berterima dari teman-teman. Lanjut ke bagian sprocket, masih utuh bersih teman-teman, seperti ini. Karena pemakaian masih sangat rendah ya sebenarnya teman-teman. Tidak karat-karat karena ini brand Shimano. Kalau yang non brand non series pasti sudah karat-karat parah.
Kemudian di RD nya adalah Shimano Tourney yang basic paling mudah, tapi ini sangat handal teman-teman. Kalau dipakai itu sudah kliki ya, tidak yang delay parah gitu, enggak, sudah cukup memuaskan dan cukup handal. Itu shifter ini aja yang kabelnya mungkin sudah mulai berkarat ya, tapi dirawat dengan dibersihkan dan rajin dilumasi, ini sudah sangat handal. Lanjut ke FD seperti ini ya, Shimano Tourney masih berfungsi normal, masih sangat handal, hanya visualnya aja yang mulai karat-karat ya seperti ini. Chainring depan pun juga demikian, pemakaiannya juga masih sangat rendah seperti ini ya teman-teman, tapi memang sudah mulai ada karat-karat ringan seperti ini. Jika rajin dilumasi, rajin dibersihkan, insya Allah sih masih bisa bertahan setahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun, masih sangat cukup otot untuk dipakai. Seperti ini kerannya masih bersih teman-teman, tidak ada goresan pemakaian yang parah atau benturan. Handle pedal pun juga sama seperti ini, masih bersih utuh teman-teman. Lanjut ke top tube dari sisi kanan. Top tube yang di sebelah kanan sebenarnya sih teman-teman ya, ada goresan minor sini karena penyimpanan di tempat kanan ya, karena dijejer-jejer ini karena handle rem sepeda yang lain ya. Ini kemudian ada bekas goresan di sini, goresan outer shifter dan kabel rem ini ya. Di sini juga seperti ini teman-teman. Tapi secara keseluruhan ini masih utuh bersih, tidak ada bekas benturan atau cacat signifikan lainnya ya. Garis-garis minor seperti ini. Ini karena penyimpanan di tempat kami sih. Sebelumnya ini masih sangat apik sebenarnya. Oke, minus berikutnya adalah di saddle ini teman-teman. Ada luka sebagian kecil di sini minor teman-teman. Sebelumnya ini masih sangat utuh ya. Tapi ini digunakan tidak ada masalah, ditutup lem pun juga tidak masalah, atau di cover saddle yang velo gel ataupun diganti pun juga tidak menjadi masalah. Itu kemudian karat-karat minor ya di sini. Ini baut-baut seperti ini memang tidak tahan ya teman-teman, tapi kalau baut-baut utama ini tahan karat ya. Seperti itu kondisinya ya teman-teman. Semoga bisa menjadi pertimbangan. Ya itu tadi teman-teman, detail dari kondisi unit ini. Ada beberapa minor kekurangan, diantaranya ya ada karat-karat, ada beberapa gores, ada beberapa kondisi yang memang unit ini adalah X pemakaian atau X penyimpanan, kurang lebih gitu ya. Ada unit yang dalam kondisinya menyebabkan kekurangan bukan faktor pemakaian, tapi karena penyimpanan yang kurang proper, atau sebaliknya ada unit yang penyimpanannya baik tapi pemakaiannya yang over atau ada yang kurang pas dalam segi pemakaian, sehingga menyebabkan kondisi dari unit sepeda tersebut mengalami penurunan seperti itu ya. Tapi tetap sepeda yang kami tawarkan atau kami propose buat menjadi pilihan buat teman-teman adalah unit ini yang masih dalam konteks layak untuk dibeli, layak untuk dimiliki, dan layak untuk digunakan sebagaimana fungsi. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, terima kasih teman-teman yang sudah subscribe, dan terima kasih teman-teman yang belum subscribe pun tidak menjadi kendala. Harapan kami semoga tetap menjadi kebaikan, tetap menjadi manfaat buat kita. Sampai jumpa di next video. Mohon maaf jika ada kurang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.